Pemirsa, Lebaran Haji sebentar lagi akan tiba, dan biasanya orang-orang Muslim yang telah mendaftarkan diri untuk pergi haji tengah mempersiapkan dirinya untuk datang ke Tanah Suci. Lebaran Haji ini selalu bertepatan dengan hari Idul Adha, di mana orang-orang juga berkurban dengan kambing dan sapi. Namun, jika berbicara mengenai Lebaran Haji, bagi yang tidak melaksanakannya, apa yang harus kita lakukan? Artinya menuju Allah yang esa. Apakah pernah terbersit sedikit pertanyaan tersebut di benak Anda? Beberapa umat muslim yang belum berkesempatan untuk pergi haji pasti pernah menanyakan adakah amalan yang setara dengan pergi haji? Jika ada, apa saja yang harus saya lakukan? Mengenai hal ini, ada beberapa mitos seputar haji yang konon katanya jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan bisa secepatnya menyusul pergi haji. Contohnya, seperti ada sanak saudara kita yang hendak pergi haji, dan karena kita belum berkesempatan untuk ikut, maka menitipkan Al-Quran kita dahulu. Karena siapa tahu kita bisa cepat menyusul saudara kita itu. Selain itu, ada pula yang menitipkan kerudung, baju, dan lain sebagainya untuk dibawa ke Tanah Suci. Mendengar adanya kabar tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang lebih baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena jika kita melakukan amalan ini, maka insya Allah pahalanya pun sepadan dengan ibadah haji. Apa sajakah amalan-amalan itu? Pemirsa beriman, melaksanakan ibadah haji memang merupakan rukun Islam yang kelima. Namun beribadah ke tempat-tempat yang mulia di bulan Zulhijjah, belum tentu semua umat muslim dapat melaksanakan ibadah yang satu ini, mengingat biaya yang diperlukan tidaklah kecil. Tapi ada beberapa amalan yang dapat dilakukan yang juga memiliki pahala sepadan dengan haji atau umrah. Seperti melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Kita memang sudah mengetahui bahwa melaksanakan sholat wajib dengan cara berjamaah memang memiliki pahala yang berkali lipat. Tapi ternyata ada keutamaan lain pada sholat isya dan subuh. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan sholat isya berjamaah bagi kalian sepadan pahalanya dengan haji, dan sholat subuh berjamaah sepadan dengan umrah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, setelah selesai sholat subuh, sebagian besar kita langsung pergi beranjak pulang dari masjid. Tapi tahukah Anda, kalau kita berdiam diri dan berzikir di masjid selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari, ternyata memiliki pahala yang sepadan dengan haji. Hal ini ditegaskan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi sahih. Seringkali kita mau melaksanakan sholat berjamaah, pasti ada sedikit rasa malas untuk berjalan ke masjid. Berbagai alasan pun terlontarkan, seperti karena letak masjid yang jauh dari rumah, takut telat sehingga tidak mendapat sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Tapi semalas apapun, lebih baik kita berjalan kaki ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan kaki untuk sholat wajib berjamaah, maka ia seperti haji, dan barang siapa berjalan kaki untuk sholat sunnah, menurut riwayat Abu Daud sholat duha, maka seperti umroh secara sempurna. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hanya dengan berjalan kaki ke masjid, kita mendapatkan pahala yang sepadan dengan mengerjakan haji. Sungguh pahala yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melaksanakan sholat berjamaah, perbanyak zikir dan berdiam diri di masjid. Ada pula amalan yang cukup mudah tapi memiliki pahala yang cukup besar. Amalan tersebut ialah berbakti kepada orang tua. Ada sebuah dalil dari Abu Ya'la bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan berkata, saya ingin ikut berjihad tapi saya tidak mampu. Mendengar ada pertanyaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah orang tuamu ada yang masih hidup? Tunjukkan kepada Allah baktimu kepada ibumu, karena jika kamu telah melakukannya, maka kamu seperti orang yang berhaji, umrah, dan berjihad. Hadis riwayat Abu Ya'la. Bismillahirrahmanirrahim.
Pemirsa beriman, untuk pergi haji dan datang ke Tanah Suci merupakan semua impian umat muslim di negeri ini. Tapi memang mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, jadi tidak semua muslim bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa orang yang sengaja menitipkan barang pribadinya ke orang yang pergi haji dengan harapan bisa pergi di lebaran haji berikutnya. Tapi sebenarnya, bagi kita yang tidak pergi haji pun tidak harus melakukan hal tersebut. Kita bisa melakukan amalan-amalan yang mudah dilakukan, tapi memiliki pahala yang sepadan dengan haji. Jadi pemirsa, jangan berkecil hati apabila kita tidak dapat pergi haji, karena masih ada amalan-amalan yang memiliki pahala besar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berkunjung ke rumah Allah dengan niat. Mau melaksanakan sholat berjamaah, pasti ada sedikit rasa malas untuk berjalan ke masjid. Berbagai alasan pun terlontarkan, seperti karena letak masjid yang jauh dari rumah, takut telat sehingga tidak mendapat sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Tapi semalas apapun, lebih baik kita berjalan kaki ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa berjalan kaki untuk sholat wajib berjamaah, maka ia seperti haji, dan barang siapa berjalan kaki untuk sholat sunnah, menurut riwayat Abu Daud sholat duha, maka seperti umroh secara sempurna. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Hanya dengan berjalan kaki ke masjid, kita mendapatkan pahala yang sepadan dengan mengerjakan haji. Sungguh pahala yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini, ada beberapa mitos seputar haji yang konon katanya jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan bisa secepatnya menyusul pergi haji. Contohnya, seperti ada sanak saudara kita yang hendak pergi haji, dan karena kita belum berkesempatan untuk ikut, maka menitipkan Al-Quran kita dahulu. Karena siapa tahu kita bisa cepat menyusul saudara kita itu. Selain itu, ada pula yang menitipkan kerudung, baju, dan lain sebagainya untuk dibawa ke Tanah Suci. Mendengar adanya kabar tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang lebih baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena jika kita melakukan amalan ini, maka insya Allah pahalanya pun sepadan dengan ibadah haji. Apa sajakah amalan-amalan itu? Sepadan pahalanya dengan haji, dan sholat subuh berjamaah sepadan dengan umrah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, setelah selesai sholat subuh, sebagian besar kita langsung pergi beranjak pulang dari masjid. Tapi tahukah Anda, kalau kita berdiam diri dan berzikir di masjid selepas sholat subuh sampai terbitnya matahari, ternyata memiliki pahala yang sepadan dengan haji. Hal ini ditegaskan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi Sahih. Seringkali kita pemirsa beriman, melaksanakan ibadah haji memang merupakan rukun Islam yang kelima. Namun beribadah ke tempat-tempat yang mulia di bulan Zulhijjah, belum tentu semua umat muslim dapat melaksanakan ibadah yang satu ini. Mengingat biaya yang diperlukan tidaklah kecil. Tapi ada beberapa amalan yang dapat dilakukan yang juga memiliki pahala sepadan dengan haji atau umrah. Seperti melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Kita memang sudah mengetahui bahwa melaksanakan sholat wajib dengan cara berjamaah memang memiliki pahala yang berkali lipat. Tapi ternyata ada keutamaan lain pada sholat isya dan subuh. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menjadikan sholat isya berjamaah bagi kalian. Pemirsa, Lebaran haji sebentar lagi akan tiba, dan biasanya orang-orang muslim yang telah mendaftarkan diri untuk pergi haji tengah mempersiapkan dirinya untuk datang ke Tanah Suci. Lebaran haji ini selalu bertepatan dengan hari Idul Adha, di mana orang-orang juga berkurban dengan kambing dan sapi. Namun, jika berbicara mengenai Lebaran haji, bagi yang tidak melaksanakannya, apa yang harus kita lakukan? Artinya menuju Allah yang esa. Apakah pernah terbersit sedikit pertanyaan tersebut di benak Anda?
Beberapa umat muslim yang belum berkesempatan untuk pergi haji pasti pernah menanyakan adakah amalan yang setara dengan pergi haji. Jika ada, apa saja yang harus saya lakukan?